dimulai dari kampung halamannya Kadipura. Amba yang berusia 18 tahun sama sekali tidak memikirkan pernikahan dan justru ingin menyambung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya, ayah dan ibunya justru merasa sangat khawatir karena Amba masih belum kunjung menikah juga. Di tahun 1962, Sudarminto ayah Amba datang ke sebuah pertemuan yang digelar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Di acara ini, ayah Amba bertemu dengan Salwa Munir yang merupakan seorang dosen di kala itu. Tertarik dengan Salwa, Sudarminto menjodohkannya dengan Amba anaknya. Namun sebelum perjodohan dilakukan, mereka menerima syarat dari Amba yang ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Amba pun masuk sebagai salah satu mahasiswi jurusan Sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, tempat Salwa mengajar. Perlahan-lahan, Amba mulai bisa menikmati kehidupan barunya sebagai mahasiswi. Dia bahkan mencintai sastra sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupannya. Akan tetapi, di tahun kedua studinya, Salwa harus pindah ke Universitas Airlangga Surabaya. Mengingat suasana politik yang sedang kacau, Salwa ingin segera menikah dengan Amba. Namun, keinginan ini ditolak oleh Amba. Setelah Salwa pindah ke Surabaya, Amba diterima menjadi seorang penerjemah di Rumah Sakit Sonowagido. Di sini dia bertugas untuk menerjemahkan setiap dokumen medis yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Disinilah kisah cinta Amba dan Bisma, seorang dokter lulusan Jerman Timur, dimulai. Bisma hadir menggetarkan hati seorang Amba dan membuatnya merasakan cinta yang sama sekali berbeda dengan yang pernah dirasakannya dengan Salwa. Mereka memadu kasih sampai Amba mengandung calon anak mereka. Di tahun 1965, Bisma ditangkap karena dianggap mempunyai keterlibatan dengan anggota PKI. Penangkapan itu terjadi di Yogyakarta, tepatnya saat menghadiri sebuah acara yang digelar oleh teman Bisma yaitu Untaro. Di tahun 1971, Bisma diasingkan ke Pulau Buru tanpa sepengetahuan Amba. Amba yang kebingungan dan pergi ke Jakarta, meninggalkan Salwa dan juga keluarganya. Di Jakarta, dia bertemu dengan seorang pria yang bersedia menikahinya, yaitu Adelhard Hillers, seorang laki-laki berkebangsaan Amerika. Waktu berlalu dan 3 bulan setelah melahirkan anaknya, yaitu Srikandi, Amba mengirimkan surat kepada orang tuanya. Melalui surat tersebut, dia mengabari bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai seorang anak, namun bukan dengan Salwa. Lalu pada tahun 2006, Amba pergi ke Pulau Buru menjawab rasa penasarannya dan memastikan bahwa informasi tentang Bisma yang dia terima benar adanya. Suatu hari setelah Adelhard meninggal, Amba menerima sebuah email yang memberitahukan bahwa Bisma sudah meninggal dunia di Pulau Buru, tempat yang dijadikan untuk pembuangan para tahanan politik. Setelah membaca email itu, Amba lalu pergi ke Pulau Buru. Di pulau tersebut, dia menumpahkan semua perasaan dan kenangannya ditemani surat-surat yang Bisma tulis. Ternyata selama berada di Pulau Buru, Bisma menulis banyak surat yang dia masukkan ke dalam sebuah tabung bambu. Tabung itu disimpan di bawah pohon meranti yang ada di kampung Baluran. Salah seorang penghuni asli Pulau Buru bernama Manalisa menjaga peninggalan satu-satunya Bisma untuk Amba. Manalisa adalah teman baik dari Bisma dan dianggap sebagai orang yang sakti oleh penduduk sekitar. Amba berhasil menemukan alasan kematian Bisma dalam tumpukan surat-surat yang tidak pernah menemui penerimanya. Beberapa tahanan politik memilih tinggal di Pulau Buru dan memulai kehidupan yang baru dengan menikahi warga di sekitar tempat pembuangan. Bisma merupakan salah satunya. Dia menikah dengan anak seorang petinggi adat yang ada di Pulau Buru. Selama masa pembuangan, Bisma membantu para tahanan politik juga warga sekitar sehingga namanya dikenal baik oleh sesama kapal atau masyarakat sekitar lokasi pembuangan. Keahlian yang dia miliki juga dia gunakan untuk membantu keseharian masyarakat sekitar. Setelah merasa puas dengan jawaban yang dia temukan di Pulau Buru, Amba pun pulang kembali ke Jakarta dengan perasaan tenang. Pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya kini sudah menemukan jawabannya. Di tahun 2011, Amba bertemu dengan orang yang ikut membantu mencari Bisma di Pulau Buru. Orang
juga kekasih hatinya, Bisma. Nestapa, karya Nita, menghimpun kalimat-kalimat yang lambat, kebohongan bisa membuatnya kehilangan akal. Fitnah sumpah fatwa tak pernah ada yang membantah. Tentang sejarah yang dilupakan, terjalan kembali menghayal. Di mana kamu bisa mencarinya? Kepada namun juga, kau bisa mencari sendiri maknanya. Cinta itu bukan pengorbanan. Ia hadir untuk ditolak dan dimusnahkan, tidak untuk dilepaskan, apalagi mengalir dan dibiarkan. Mereka itu seperti pelengkap Tuhan, hantu yang menyerahkan dan silmu hitam. Kebenaran adalah apa yang diinginkan, karena mengalah adalah cara kita untuk bisa menang. Bagaimana mungkin menyebut diri mereka bahagia, sedang ekspresi wajah mereka seperti mayat-mayat hidup, penuh kehampaan dan menakutkan. Bukankah berpisah salah satu krisis terhebat umat manusia? Menatap kepergian dirimu, menatapnya sedih tak tertahan. Terbayang saat bersama, lewati masa terindah, saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku, yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Bukan selalu memujamu, hingga nanti kita akan bersama. Tak sanggup memilikinya lagi, habis separuh nyawaku tak misimu. Tiada lagi bait yang indah terdengar merdu terucap, merayu menyanjungku, tenangkan jiwa. Kaulah seluruh cinta bagiku, yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang sanggup menghidupkan segala gerakku. Bukan selalu memujamu, hingga nanti kita akan bersama. Tiada cinta yang setulus cinta, tiada yang sanggup gantikan dirimu. Tiada rasa seindah kasihmu, tiada yang mampu temani diriku. Seluruh cinta bagiku, yang selalu menenteramkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku, yang selalu menghidupkan segala gerakku. Bukan selalu memujamu, hingga nanti kita akan bersama.